Halo, balik lagi bersama saya Dr. Pramaditya di channel YouTube Real Diet. Sekarang kita mau bahas soal stres. Apakah stres itu bisa bikin kurus atau justru malah bisa bikin gemuk? Jadi, yang harus kalian ketahui sebetulnya, badan kita itu sebenar-benarnya banget nggak bisa bedain antara stres yang mengancam nyawa atau stres yang di kehidupan sehari-hari. Misalkan simpelnya stres karena telat bangun mau kerja, stres karena ngurusin anak, stres karena istilahnya deadline kantor, stres karena nggak tahu mau masak apa, itu tuh dan lain-lain ya, itu tuh diperlakuinnya sama badan, sama-sama seperti seolah-olah kita tuh lagi dikejar harimau, kita lagi ada bencana alam, kita lagi ada apapun lah yang bikin kita tuh bahaya, istilahnya merasa ada bahaya, sehingga badan itu harus merespon dengan menghasilkan satu hormon tertentu yang kita sebut namanya kortisol. Sebetulnya banyak yang pasti pernah dengar lah namanya kortisol sebagai hormon anti stres. Dan dia tuh bagus, istilahnya kalau kita nggak punya hormon kortisol, kita tuh nggak bisa yang namanya misalkan sistem kebut semalam, yang kalau kita suruh bikin presentasi, misalkan deadline-nya seminggu, kita coba kerjain dari Senin, itu nggak ada pencerahan, tiba-tiba H-1, H-2, tiba-tiba semua ilham tuh muncul. Nah itu sebetulnya karena hormon kortisol. Cuman yang jadi masalah kalau si hormon kortisol itu diproduksinya tuh nggak berhenti-berhenti, terus tiap hari ada. Nah itu yang bisa bikin dampak negatif ke badan gitu. Oke, jadi bayanginnya gini, kalau misalkan amit-amitnya nih kita di zaman masa prasejarah, namanya kita kalau dikejar sama makhluk buas yang mau memangsa kita, itu kan pasti ada momen, dianya sendiri ada momen istirahat. Misalnya dianya capek, kitanya nggak dapat, dianya bakal istirahat dulu, baru kitanya dikejar lagi. Nah tapi kalau stres yang zaman sekarang, stres abad 21, stres yang tadi saya sebutin, itu bisa jadi istilahnya gini, waktu berangkat kerja stres, di kantor juga stres, pas pulang ke rumah malah makin stres. Badannya nggak ada waktu istirahat. Nah itu yang istilahnya kita bilangnya stres yang kronis, stres yang berkepanjangan, yang bisa bikin dampak negatif ke badan. Memang sih kalau saya perhatiin rata-rata, kalau si badannya itu masih baru mengalami stres itu perdana, respon badannya tuh justru malah memang bikin kurus. Tapi kalau misalkan stresnya terus berkepanjangan, gak beres-beres, bertahun-tahun, ada masalah yang gak beres-beres, jatuhnya jadinya tuh malah bikin badan itu makin lama tuh kayak makin aus gitu kita bahasanya. Makin burnout kalau bahasa sekarang tuh. Sebenarnya ada termnya tuh, term medical yang sebenarnya kita bikin jadi bukan psychological, lebih ke awam. Namanya kita exhaustion, fatigue, atau burnout. Itu kondisi di mana si badannya tuh saking udah stresnya sampai fungsi-fungsi dasarnya tuh tidak bisa bekerja dengan baik. Contoh simpelnya, seseorang yang biasanya bisa multitasking, bisa istilahnya ngerjain beberapa tugas sekali waktu, jatuhnya malah jadi gampang pelupa. Atau orang yang biasanya bisa bangun pagi seger, itu malah jadi ngantukan. Malah jadi harus ngumpulin nyawa dulu, kalau nggak minum kopi jadi nggak bisa berfungsi. Itu adalah gejala-gejala badannya tuh udah mulai overwhelmed atau terbebani sama si stresnya. Gitu. Kalau kita ngomongin dari sisi kegemukannya, si hormon anti-stres kortisol itu, dia tuh akan membuat badan tuh kayak butuh energi berlebih. Kayak kita tuh siap-siap mau ngadepin sesuatu. Kayak kita tadi bilang dikejar harimau misalkan. Jadi kan badan tuh kayak mikir, oke, berarti gue butuh energi banyak, gue fokusin buat di tangan atau di kaki. Nah si energi itu sebetulnya didapatnya tuh dari si kortisolnya tuh literally ngegerus, kayak mengikis si otot untuk dirubah jadi gula supaya siap-siap buat jadi energi. Ya tapi kan kenyataannya kita mah bukan dikejar harimau, kita mah cuman stres karena deadline, atau saya nih stres karena di syuting YouTube. Itu kortisol saya tingginya luar biasa ini sebenarnya, tapi ya fight on gitu. Ya tapi anyway, kalau stresnya tuh nggak berhenti-berhenti, itu tuh si otot, jadi khasnya ya kalau secara bentukan badan, kakinya kecil, tangannya kurus, tangannya kecil, tapi gelambir, tapi perutnya buncit, pipinya cabi. Nah itu tuh khas banget.
khas banget orang-orang yang stresnya tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ditanya, "Dok, kalau stres bisa bikin gemuk atau kurus?" Saya akan jawab tergantung fasenya. Tergantung fase si badannya lagi fase yang mana. Fase lagi istilahnya semangat untuk melawan atau kabur dari masalah, atau sudah kayak udah capek banget, udah yang ya udah deh terserah lo aja, tapi stresnya terus-menerus menghantam. Jadi tergantung. Cuman biasanya saya ngeliat dari pas ketemu pasien nih. Misalkan saya dapet pasien yang ya ibu-ibu deh, biasanya cewek ya banyaknya soalnya. Ibu-ibu datang tuh kelihatan banget kakinya tuh kurus banget. Tapi badan atasnya tuh gede dan tangannya tuh yang gelambir. Jadi kalau dia, istilahnya saya suka bercandainnya gini, Bu, kalau misalkan lagi jalan atau lagi ketawa, perutnya membal nggak? Dalam arti kayak goyang-goyang gitu nggak? Kalau misalkan lagi dadah-dadah, tangannya goyang-goyang nggak? Nah itu kalau misalkan yang tipe-tipe begitu, saya juga tanya biasanya, Bu, punten, berpunuk nggak si lemak? Nanti saya kasih lihat gambarnya, tapi ada lemak di punuk belakangnya sini. Nah itu biasanya udah khas banget orang-orang yang stresnya tinggi. Jujur, orang-orang yang stresnya tinggi tuh paling susah dikurusin. Karena kalau misalkan urusannya cuma sama makanan, kita cuma tinggal meminta mereka, oke, dietnya begini-begini begono, silahkan dijalankan, beres. Tapi kalau misalkan yang penyebabnya karena stres tinggi, itu ujung-ujungnya tuh bahasanya gini, kalian baru bisa kurusan kalau kalian happy. Kalau kalian stres terus-menerus, itu walaupun kalian olahraganya rajin, walaupun tidurnya benar, itu malah bikin makin gemuk. Karena stresnya tuh nggak berhenti di dalam badannya. Jadi kan pertanyaannya jadi baliknya gini, jadi mesti gimana? Namanya hidup itu pasti ada stres. Ya betul, namanya hidup selalu ada sesuatu yang bikin kita itu istilahnya tuh antara pengen marah, pengen nangis, pengen cepet-cepet beres, itu ada selalu. Kalau yang saya diajarin, cara menghadapi stres itu ada 3 sebetulnya. Ada adaptasi dengan stresnya, ada ubah situasinya yang bikin stres, atau kabur dari stresnya. Pilihannya cuma 3. Kan kalau sekarang tuh banyak tuh istilahnya, gue stres, gue healing ke Bali. Pas di Balinya happy, pulang ke Bandungnya, pulang ke Jakartanya, ke kota-kota asalnya, stres lagi, balik lagi. Jadi jujur kabur itu nggak nyelesain masalah kalau misalkan lo akan balik lagi ke masalah yang ada gitu. Jadi kalau saya ujung-ujungnya lebih ke adaptasi atau ubah. Jujur ya kalau misalkan kita ngomongin soal stres, lebih mengerikan pikiran kita, analisa kita terhadap stres yang lagi kita hadapin daripada sebenar-benarnya stresnya itu. Jadi bahasanya gini, banyaknya orang itu stres karena asumsi atau analisa yang sebenarnya belum tentu kejadian, tapi udah dipikirin duluan. Nah itu bikin stres parah. Walaupun ya notnya, walaupun kitanya nggak makan, walaupun kitanya ketika lagi stres nggak makan sama sekali, nggak nyemil, nggak apa, cuman tidur, ngelamun, istilahnya mikir di kepalanya muter, itu tuh hormon kortisolnya naik. Nah ketika hormon kortisol naik, gula darahnya naik, badannya jadinya akan memproduksi insulin. Nah si insulin itu akan memindahkan gula yang tadinya awalnya dari otot yang digerus itu menjadi gula darah. Taunya nggak dipakai, akhirnya insulinnya akan membuat si gula itu ditimbun lagi di mana? Di perut. Makanya rata-rata orang yang stres mah perutnya yang gede. Jadi istilahnya gini, kalau kita ngomongin soal gemuk di perut, banyak penyebabnya. Cuman biasanya aku gali dulu nih. Misalkan pasien ketemu nih sama saya ngobrol. Saya akan nanya pertamanya gini, tidur jam berapa? Di bawah jam 10 atau di atas jam 10? Misalkan orang jawabnya, oke dok jam 10 pas. Saya pertanyaan berikutnya, suka kebangun nggak? Di antara jam 1, jam 2, jam 3. Kalau kebangunnya di jam segitu, kemungkinan besar stresnya tinggi. Karena harusnya hormon kortisol di jam yang tadi antara 1 sampai jam 3 subuh, itu tuh lagi rendah-rendahnya. Dan hormon kortisol itu lawannya adalah hormon melatonin. Nah melatonin tuh yang hormon buat tidur nyenyak, harusnya lagi puncak-puncak tingginya. Jadi kalau misalkan alasannya simple, ya dok saya nggak stres sih, tapi saya kebangun gara-gara pipis, gara-gara pengen kencing. Itu sebenarnya udah menandakan badannya udah stres. Karena harusnya dengan melatonin yang tinggi, badan itu bisa kuat nahan pengen pipisnya. Jadinya ditunggu sampai ke subuh, pas kortisolnya udah mulai naik, melatoninnya udah mulai turun. Makanya banyak kalau waktu kejadian saya waktu zaman-zaman SMP SMA, suka mimpi pengen kencing.
tapi nggak bisa kencing dan akhirnya kebangun gitu. Nah, itu sebenarnya kayak bentuknya badan ngasih tahu bahwa iya butuh kencing, tapi itu tuh jam 5 subuh gitu bahasanya. Jadi ingat tips ciri-ciri orang yang kalau misalkan stresnya itu udah sampai mempengaruhi ke badan. Nomor 1 paling khas sih, tapi ini versi parah ya. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Poin nomor 1 adalah kakinya kecil. Jadi benar-benar kalau bahasa bercandaan dosen-dosen saya tuh kayak badan ayam. Jadi kaki kecil, atas gede. Pipi mungkin cabi, mungkin double chin, mungkin ada punuk, itu bisa. Yang kedua adalah flabby, sagging, kulitnya tuh jatuh kendor. Kalau di foto-foto, kalau kita lihat di search engine gitu ya, kalau kita lihat tipe badan karena stres, pasti munculnya tuh yang perutnya tuh yang jatuh sampai nutupin ke arah kemaluannya. Jadi kalau pas yang duduk di kloset tuh nggak bisa ngelihat ke bawah gitu kalau bercandaannya. Nah itu artinya stresnya lumayan tinggi. Atau ada juga sih beberapa yang ya istilahnya kalau versi-versi agak penyakit tuh rambut rontok, jerawatan, mens nggak teratur, jadi lebih beser tuh bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya, lebih sering kencing. Terus stres itu bikin imun tubuh itu menurun, melemah sebetulnya. Apalagi zaman-zaman kayak sekarang gini agak serem kalau misalkan imun tubuhnya melemah. Jadi kalau bisa ya, saya mungkin ngomongnya klise sih ya, jangan stres. Itu sih nggak mungkin, nggak realistis. Jadi kalau saya akan bilangnya, kalau kalian lagi dalam fase stres yang terus-menerus nggak beres-beres, coba kasih waktu istirahat. Jadi kalau saya misalkan gini, saya dulu pernah ceritakan soal, di Instagram deh kayaknya, soal kebiasaan kerja orang-orang Australia atau New Zealand. Mereka tuh misalkan kita masuk nih jam 8, baru juga mau mulai kerja, baru mau mulai kuliah, tiba-tiba dipanggil jam 9:30 pagi tuh morning tea. Itu berarti kita harus istirahat, harus ngobrol, santai, makan, katanya untuk melepaskan stres. Nanti siang lunchtime, nah siang ini nih kunci. Biasanya orang-orang yang stresan itu sambil makan siang, sambil ngerjain kerjaannya. Multitasking. Itu malah bikin makin stres, karena harus multitasking. Jadi cobalah kalau makan tuh nikmatin, istilahnya kayak grateful, syukuri bahwa oh ya saya bisa makan, makanannya enak, rasanya bagaimana, itu. Jadi me time bahasanya tuh kan, kalau zaman sekarang namanya kerja tuh kan me time tuh agak mewah ya gitu, semuanya harus ngejar deadline. Makanya me time yang bisa kita kerjain tuh pas lagi mandi, makan, di kamar mandi entah itu pup atau pipis, atau ibadah. Jangan sampai nih, banyak pasienku yang biasanya suka aku bercandain gini, Bu, kalau misalkan yang muslim nih, Bu, kalau misalkan pas lagi sholat, suka lupa rokaat nggak? Suka lupa nggak sekarang udah rokaat keberapa? Nah kalau misalkan lupa, berarti ibu tuh bukan sholat, itu memikir. Si kepalanya tuh fokus dengan apa yang lagi distresin. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, misalkan kalau lagi, ya istilahnya mandi, bukannya nikmatin air hangatnya, air dinginnya, sabunnya, samponya, tapi malah mikir, aduh kerjaan gue yang ini belum beres, yang itu belum beres. Ya kapan mau istirahatnya? Kalau misalkan di waktu-waktu yang harusnya kita tuh relax, kita tuh mengistirahatkan badan dari stres abad ke-21, jadi kesimpulannya apa? Stres itu bisa bikin kurus, iya, kalau misalkan masih di fase akut, fase awal. Stres bisa bikin gemuk, lebih iya banget. Soalnya respon badan terhadap stres itu rata-rata malah bikin badan itu jadi menggembung. Tapi ya namanya hidup pasti penuh dengan stres. Jadi kesimpulan yang pengen saya sharing di sini adalah kasih waktu istirahat buat badannya, lakuin kegiatan yang bikin kalian happy. Ya tapi bukan happy-nya tuh malah jadi pelarian ke makanan yang dilarang ya gitu. Cuman istilahnya lebih ke kegiatan, apa kayak karaoke, pijit, surfing, apapun deh yang bikin kalian tuh happy apa. Lakuin minimal ya sebulan sekali, 2 minggu sekali, biar kalian tuh ada hiburan. Liburan dan hiburan buat badan dan otaknya, biar nggak stres terus-menerus. Oke? Sekian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, eat right with real diet.